Tuhan, biar ini boleh sungguh menjadi kerinduan hati kami. Dalam hidup kami rindu hari lepas hari. Kami semakin dalam lagi mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang kembali sekali lagi menjadi cermin bagi hidup kami. Bagaimana kami menjalani hari-hari kami di hadapan Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas dalam segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh berbicara kepada kami. Dan Engkau yang menjadi fokus kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, izinkan saya menyapa sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita kembali saya katakan kita ada kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan juga pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bawa ini nih, bunga kesukaan saya Bapak Ibu Saudara. Ini tahu lah ya bunga apa begitu ya. Bapak Ibu Saudara, bunga mawar ini ketika dia itu udah digunting gitu ya sama para tukang kebun gitu ya. Mereka gunting di kebun, kemudian mereka bawa gitu ya, mereka jual ke floris-floris yang ada. Ini saya baru beli tadi jam berapa ya? Jam setengah 6 apa jam 6 ya? Saya baru beli ke Kayun gitu ya. Bapak Ibu Saudara, tadi waktu saya beli bentuknya nggak begini Bapak Ibu Saudara. Bentuknya itu masih lebih fresh daripada ini. Kelopak-kelopaknya nggak selayu ini, tapi hanya dalam waktu 1,5 jam udah layu Bapak Ibu Saudara. Nah saya ini dulu waktu di kampus, waktu di saat ketika saya S1 gitu ya, ketika saya kuliah, saya itu punya satu kebiasaan kalau ibadah hari Minggu, ketika saya ibadah di Tumapel, itu saya suka ke pasar bunga Bapak Ibu. Jadi kalau ke pasar bunga gitu ya udah jadi rutinitas saya itu bakal beli bunga beberapa biji, kemudian saya itu rangkai, saya taruh di vas bunga. Jadi saya emang suka gitu ya, kalau saya lagi pusing, saya lagi stres, saya tuh suka cium bau mawar. Nah kalau si Hans ngomong, emang ada baunya, dia cium gak ada baunya, tapi saya suka gitu ya, aromanya saya suka banget gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika mawar ini kalau saya tadi letakkan di dalam vas air, dia akan bertahan Bapak Ibu. Tapi bertahan mungkin hanya sekitar 4 hari paling lama, dia masih agak fresh. Tapi balik lagi Bapak Ibu Saudara, intinya ketika mawar ini udah digunting dari tumbuhan itu ya, dari tumbuhan mawar itu, dia ini gak akan bertahan lama. Setahan-tahannya dia hanya akan bertahan 4 hari, 5 hari dan dia akan menjadi layu dan mati. Bapak Ibu Saudara, saya rasa hal ini juga menggambarkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan hal inilah Bapak Ibu Saudara yang kira-kira digambarkan oleh Tuhan Yesus melalui sebuah penggambaran dalam satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Satu bagian firman Tuhan yang menggambarkan bagaimana relasi seorang murid dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk buka satu bagian firman Tuhan yang saya rasa bagian firman Tuhan yang tidak asing begitu ya. Yang mungkin kita udah baca berulang kali, bahkan mungkin Bapak Ibu sudah hafal itu. Tapi mari kembali ya saya katakan, mari kita kembali bercermin apa yang Tuhan mau katakan kepada kita pada hari ini. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu bacakan ayat yang kedua ya, nanti ayat ke-8 kita boleh baca bersama-sama. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya bersama. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Ini adalah bagian terakhir dari pernyataan 7 akula atau yang dikenal sebagai 7 I am di tengah-tengah Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat begitu ya, di sana banyak berbicara tentang Yesus roti hidup, Yesus terang dunia, kemudian pintu, Yesus gembala yang baik dan sebagainya. Di rangkaian terakhir ini Yesus berbicara mengenai pokok anggur, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertama-tama Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami begitu ya ungkapan dari I am itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, jadi ungkapan I am atau akulah itu merupakan sebuah frasa yang penting dan punya makna yang mendalam dalam tradisi Yahudi. Kata I am atau akulah itu ya, ego eimi itu nggak boleh sembarangan diucapkan. Karena kalau seseorang mengungkapkan kalimat ini, kata ini, maka dia itu sedang mengakui bahwa dia itu adalah Tuhan. Nah, dan kita lihat ketika Yesus di sini mengungkapkan akulah I am, maka Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang mau kita sama-sama pahami, Yesus Kristus itu sedang mendeklarasikan keilahiannya. Ya, jadi ketika Yesus mengatakan akulah pokok anggur, dia itu sedang mendeklarasikan keberadaannya sebagai Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat lagi ya, yang kedua yang mau kita pahami, penggambaran mengenai pokok anggur. Kalau kita sekarang begitu ya, kalau dibilang pokok anggur mungkin kita agak asing ya. Saya pernah lihat itu waktu saya jalan pagi, waktu saya masih di Batam, ternyata ada satu orang di kompleks yang tanam pohon anggur gitu ya. Jadi pokok anggur itu menjalar-jalar gitu ya di tengah-tengah kerangkeng yang dia buat. Sebelumnya saya belum pernah lihat. Tapi Bapak Ibu Saudara, penggambaran pokok anggur ini bukan hal yang asing bagi orang yang hidup di masa itu. Jadi pokok anggur itu merupakan hal yang penting buat mereka, buah anggur itu merupakan hal yang penting buat mereka. Bahkan kalau kita lihat dalam perjanjian lama pun, pokok anggur ini udah sering disinggung. Dan Bapak Ibu Saudara, ada salah satu penafsir yang mengatakan begitu ya, di PL ketika Israel digambarkan sebagai kebun anggur, kemudian dalam bagian ini Yesus berbicara mengenai pokok anggur, itu sedang ingin menggambarkan sebuah kontras. Kalau dalam masa perjanjian lama Israel digambarkan sebagai kebun anggur yang tidak berbuah, saat ini mau menggambarkan ini nih kamu sebagai pokok anggur, kamu ranting-ranting anggur yang harusnya berbuah. Jadi ada hal yang mau Yesus tekankan mengenai kondisi dari murid-murid yang mengikut Kristus yang seharusnya hidup mereka itu berbuah. Nah, apa sih Bapak Ibu Saudara yang mau Yesus sampaikan melalui penggambaran dari pokok anggur ini? Saya mengajak kita untuk merenungkan, setidaknya ada dua hal yang penting yang saya rasa kita juga udah sering dengar begitu ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, satu hal yang mau Yesus tekankan yaitu hanya dengan tinggal di dalam Kristus kita dapat menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tanam satu tanaman ya, kita pasti pengen supaya tanaman itu bertumbuh dan menghasilkan hasil yang baik begitu ya. Tidak ada orang yang kemudian dia misalnya tanam pohon mangga, kemudian dia pengen ya udah aku tanam cuma iseng-iseng doang, kau mau nggak bertumbuh, kau mau mati, mau layu, terserah deh. Saya rasa nggak ada gitu ya. Ketika kita beli satu tanaman, kita pasti punya kerinduan tanaman ini dapat menghasilkan hasil yang baik. Baik itu ya bunga kah, buah kah, atau apapun itu, kita pengen tanaman ini bertumbuh dengan baik. Nah, ketika kita ingin tanaman ini bertumbuh dengan baik Bapak Ibu Saudara, maka tentu kita ada upaya yang kita lakukan untuk merawat tanaman ini. Nah, hal inilah Bapak Ibu Saudara yang saya rasa Yesus gambarkan gitu ya dalam bagian ini. Dalam bagian ini Yesus mengungkapkan bahwa Dia adalah sang pokok anggur dan Bapa itu adalah pengusaha yang merawat pokok anggur tersebut. Dan orang-orang percaya yaitu kita itu adalah ranting-ranting yang ada di pokok anggur itu. Dalam ayat kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sana Yesus memperjelas relasi antara pokok anggur, pengusaha dan ranting-rantingnya.
Kalau kita lihat di sana Yesus berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah Bapak Ibu Saudara, saya rasa ketika kita baca ini udah jelas begitu ya. Ketika sang bapa, saya gambarin gitu ya, sang bapa itu seorang gardener, dia sedang jalan di kebunnya, kemudian dia lihat satu pokok anggur ini. Waktu dia perhatikan pokok anggur ini ada ranting yang gak berbuah, maka apa yang dilakukan oleh bapa? Dikatakan bahwa bapa akan menggunting ranting itu dan kemudian membuangnya. Kemudian apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Hal kedua yang ditemukan itu sang bapak melihat, wah ini nih ada ranting-ranting yang berbuah nih. Nah dalam pemikiran saya ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya misalnya ngelihat, oh tanaman mangga saya ini berbuah begitu ya. Kalau saya ngelihat, oh ada ranting yang gak berbuah, ya benar saya bakal potong gitu ya. Ngapain gitu kan, ngabis-ngabisin nutrisi aja gitu ya, saya potong. Kalau saya ngelihat ada ranting yang berbuah, oh ya udah tak biarin. Oh masih berbuah kok, ya udah. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, sang bapak itu bukan berhenti pada oh berbuah, oh ya udah. Tapi ada satu hal yang dilakukan oleh sang bapa. Di sana dikatakan setiap ranting yang berbuah itu dibersihkannya. Nah kata dibersihkan ini pakai satu kata, yaitu pruning Bapak Ibu Saudara. Jadi pruning ini sebuah upaya, proses yang dilakukan oleh seorang pengusaha gitu ya, pengusaha perkebunan. Dia itu akan mengerat, dia akan lihat gitu ya, satu ranting yang berbuah ini, dia itu bakal nyari apa ya yang bisa membuat ranting ini dapat berbuah semakin lebat. Dia bakal bersihin, kalau ada hama dia akan bersihin dengan baik, dia akan kerat bagian-bagian yang gak berguna. Itulah yang dilakukan oleh sang bapa Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan anak-anaknya yang menghasilkan buah. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya saya ngebayangin ya, kalau si ranting itu yang udah menghasilkan buah, kalau dia itu hidup ya, ya emang tanaman itu hidup ya. Maksudnya kalau dia bisa ngomong begitu ya. Waktu si pengusaha ini ngebersihin dia, mengerat dia, saya rasa dia bisa aja berteriak gitu ya. Kalau bayangin tanaman bisa ngomong gitu ya, aduh sakit gitu ya, aduh sakit, dibersihin, dikerat, aduh sakit gitu. Mungkin dia bakal ngomong seperti itu. Tapi tujuan dari pengusaha ini ngeprun, ngebersihin ranting itu supaya si ranting ini semakin berbuah lebat. Nah Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang dilakukan Bapa dalam kehidupan kita. Tadi kan dikatakan ya, kita ini ranting-ranting yang tinggal di dalam pokok anggur. Ketika Tuhan melihat kehidupan kita, oh si A ini berbuah dalam kehidupannya. Tapi ada sisi-sisi dalam kehidupannya, mungkin itu karakter kita, kehendak kita, pikiran kita, yang mungkin gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mungkin Tuhan menurut cara pandang Tuhan, ini harus dibersihkan nih supaya dia dapat semakin berbuah. Itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan akan mengerat hal-hal itu dalam kehidupan kita. Tuhan akan membersihkan kita. Karakter kita, impian-impian kita yang mungkin gak sesuai dengan sama maunya Tuhan, Tuhan akan bersihkan itu. Itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah tapi pertanyaannya sekarang satu. Gimana caranya supaya si ranting itu bisa berbuah? Hal ini disampaikan dalam ayat keempat sampai ayat kelima. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kedua ayat ini, kata tinggal itu ya, saya saya miringin beberapa kata. Kata tinggal itu diulang berulang-ulang kali dalam dua ayat ini. Artinya ada satu penekanan, ada satu hal yang penting yang mau Yesus sampaikan di sana. Kunci supaya ranting itu bisa berbuah Bapak Ibu Saudara, yaitu ketika ranting itu tinggal pada sang pokok anggur. Nah kata tinggal dalam bagian ini itu memiliki makna tetap tinggal dan tidak terpisah sama sekali. Artinya ranting-ranting kita Bapak Ibu Saudara, murid-murid Kristus, ranting-ranting itu kita itu tidak akan bisa berbuah, kita tidak akan bisa menghasilkan apapun kalau kita itu tidak tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah tetap tinggal itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tetap tinggal itu artinya punya satu relasi yang intim, yang melekat, yang terus menerus dengan sang pokok anggur. Melekat.
Jadi kata tinggal itu bukan hanya ketika, oh iya ketika saya datang ke gereja, saya lagi dengar firman Tuhan, saya lagi ibadah, kan saya tinggal di dalam Kristus tuh, saya dengar firman Tuhan, saya baca Alkitab, tapi hanya 1 kali dalam seminggu. Bukan juga dikatakan, oh iya ketika pagi saya saat teduh gitu ya, saya memberikan waktu saya untuk Tuhan pagi 1 jam, setengah jam, saya baca Alkitab saat teduh, udah tuh saya udah tinggal di dalam Tuhan. Tapi mau digambarkan Bapak Ibu Saudara, tinggal itu tetap tinggal itu artinya kita tetap memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, tidak terpisahkan 24/7, itu kita tetap punya satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Bukan ketika di gereja kita dekat sama Tuhan, di luar gereja hidupku sendiri. Tapi dalam setiap aspek hidup kita, dalam setiap detik kehidupan kita, kita tetap melekat kepada Sang Bapa. Itulah yang membawa kita dapat menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ini ya Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangin si ranting ini. Ranting ini kan udah nggak melekat pada pohonnya. Kalau udah masih melekat sama pohonnya, saya nggak mungkin bisa bawa ke sini begitu ya. Tadi di pinggir jalan begitu ya, saya lihat ini ranting gitu ya tergeletak di bawah. Nah Bapak Ibu Saudara, ranting ini ketika dia udah lepas dari pokoknya, lepas dari pohonnya, apakah dia kemudian dapat bertumbuh? Apakah dia kemudian dapat tiba-tiba menghasilkan daun atau bahkan berbuah? Secara logika nggak akan bisa gitu ya. Mau dia ditusuk kembali ke dalam tanah kek, mau dikasih pupuk kek, ya nggak bisa. Dia udah lepas dari pokoknya, dia nggak akan bisa menghasilkan apa-apa, dia nggak akan bisa berbuah, nggak akan bisa menghasilkan apapun. Bapak Ibu Saudara, ini jugalah yang Tuhan gambarkan dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak punya relasi yang dekat, yang lekat dengan Tuhan, kita itu nggak akan bisa menghasilkan apa-apa. Hanya ketika kita itu sungguh-sungguh tetap dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka kita dapat semakin bertumbuh, kita dapat semakin berbuah di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang kemudian berbicara begitu ya dalam hati kita, aku gak punya tuh relasi yang melekat kayak tadi 24/7, ya aku cuma datang ibadah hari Minggu, kebaktian doa, ya aku baca Alkitab ya kalau aku sempat, tapi hidupku berbuah tuh, ya mungkin ada di antara kita yang berpikir begitu. Aku melayani Tuhan tuh, tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita coba pertanyakan juga dalam diri kita. Kalau kita itu tidak sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, buah apa sih yang kita hasilkan? Kalau kita nggak sungguh-sungguh punya relasi yang intim dengan Tuhan, Tuhan yang ada dan hidup di dalam diri kita, buah apa sih yang sedang kita hasilkan? Saya mau gambarkan dengan satu gambar ini Bapak Ibu Saudara. Perhatikan tanda panahnya ya, bukan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, kita biasa ketemu si pohon ini, kepencet. Biasanya kita ketemu pohon ini waktu dekat-dekat Imlek begitu ya, ya bentar lagi gitu ya. Sebentar lagi kita bakal lihat pohon ini begitu ya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya suatu kali dekor gitu ya sama anak-anak pemuda, kalau kita perhatikan bunga-bunga ini tentu kita dapat tahu gitu ya, ini bunga palsu, gak mungkin kita ngimpor dari luar pohon asli begitu ya, nyampe sini udah mati duluan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bunga-bunga palsu begitu ya, yang kemudian ditempelkan pada ranting-ranting kering Bapak Ibu Saudara ini. Saya nggak tahu ya anak-anak dapat pohon dari mana, satu biji pohon begitu ya. Kemudian dimasukin ke dalam pot vas yang gede. Kemudian bunga-bunga itu ditempelin tuh ke dalam ranting-ranting itu. Indah nggak Bapak Ibu Saudara? Indah ya. Saya suka ngelihatnya. Kalau udah ada dekor-dekor gini, oh biasa orang pada sibuk foto-foto gitu ya. Apalagi para ibu-ibu gitu ya, kan hobi gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang mau saya ajak kita lihat begitu ya. Seindah apapun bunga ini, ya tetap dia adalah bunga yang palsu. Bunga-bunga palsu itu bisa ditempelkan pada ranting-ranting yang kering, bisa menarik perhatian orang, tapi bukankah sesungguhnya baik ranting ataupun bunga itu sebenarnya tidak sedang bertumbuh dan menghasilkan bunga yang asli?
Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan hidup kita. Mungkin kita bisa terlihat baik di hadapan manusia. Kita terlihat sangat rajin melayani, aktif di gereja. Tapi yuk kita coba pertanyakan dalam hidup kita kembali. Buah-buah apa yang sedang saya hasilkan? Apakah buah-buah yang saya hasilkan yang tampak di mata orang itu adalah buah-buah yang sungguh lahir dari persekutuan yang intim dengan Tuhan? Atau hanya sekedar buah-buah yang ditempel pada ranting yang gak lagi tinggal kepada pokok anggur itu? Ingatlah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini hanya dengan tinggal di dalam Kristus kita dapat menghasilkan buah. Satu relasi yang terus tinggal dalam Kristus. Bahkan saya katakan 24/7 kita tetap punya koneksi dengan Tuhan. Tersambung sama Tuhan, melekat pada Tuhan, sang pokok anggur itu. Supaya hidup kita dapat berbuah dan bertumbuh. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hanya dengan tinggal di dalam Kristus kita dapat mengenal kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti senang kalau misalnya doa kita dijawab oleh Tuhan, ya. Ada nggak yang nggak senang kalau doanya dijawab sama Tuhan? Nggak ada ya. Kita malah rindu doa kita semuanya dijawab sama Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi sama-sama, di sana dikatakan kalau kita tinggal di dalam Kristus, doa kita akan dikabulkan. Nah, yuk kita perhatikan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, puji Tuhan gitu ya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, doa apapun Tuhan akan jawab. Kita akan menerimanya. Nah, salah Bapak Ibu Saudara ya. Bagian firman Tuhan ini bukan mengajak kita untuk mengklaim apapun yang kita doakan kemudian Tuhan pasti akan jawab semuanya. Tapi ada satu hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan berkata, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini berbicara satu hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang mau Tuhan sampaikan begitu ya? Ketika kita itu tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya itu melekat dalam hidup kita, menguasai hidup kita, maka kehendak kita Bapak Ibu Saudara itu akan seirama dengan kehendak Kristus. Doa kita itu akan seirama dengan kehendak Kristus. Ketika kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka fokus kita waktu kita doa pun itu bukan lagi pada menuntut kehendak kita, melainkan kita semakin kenal kehendak Tuhan dan taat pada kehendak Tuhan. Ini arti dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca ayat ke-7. Ketika kita dekat sama Tuhan, semakin kenal isi hati Tuhan, maka doa kita pun akan semakin selaras dengan Tuhan. Kehendak kita semakin selaras dengan maunya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan hanya meminta kita untuk tinggal di dalam Dia, tapi saya rasa Dia sendiri memberikan sebuah teladan hidup bagi setiap kita. Ketika Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah segala pelayanan dan kesibukannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan dalam Markus pasal yang pertama ayat 35, di sana dicatat, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, perikop-perikop sebelumnya, di sana Yesus itu menghadapi satu pelayanan yang padat Bapak Ibu Saudara. Melayani A, B, C, tapi satu hal yang sama-sama kita lihat, Kristus itu memberikan sebuah teladan bagi kita. Ketika Dia merasakan kelelahan sekalipun pagi-pagi benar, Dia tahu hidupnya itu gak bisa terpisah dari Bapa. Tanpa Dia itu punya relasi dengan Sang Bapa, Dia gak akan bisa menghasilkan apa-apa. Dia bangun pagi-pagi benar, Dia bangun relasi dengan Tuhan, Dia bangun keintimannya dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, hal ini juga terbukti Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus itu punya relasi yang intim dengan Bapa, Dia juga jadi kenal betul apa yang jadi kehendak Bapa. Kalau kita ingat kembali begitu ya, ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, sekalipun secara kehendaknya, kedagingannya Tuhan, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi ketika Yesus itu kenal betul kehendak Bapa, kenal betul isi hatinya Bapa, Dia katakan,
bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Sekalipun dia tetap harus mati di atas kayu salib, dia tetap taat. Ini juga dengan kehidupan kita. Sekalipun mungkin begitu ya, apa yang kita doakan kemudian Tuhan katakan enggak begini, ayo ikutin kehendakku. Walaupun secara kedagingan kita, enggak Tuhan aku maunya begini. Tapi kita kemudian bisa berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kita ikutin maunya Tuhan. Yang kedua, jadi Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik, hanya dengan tinggal di dalam Kristus kita dapat mengenal kehendak-Nya. Ketika kita punya relasi yang intim dengan Dia, kita semakin kenal Dia, semakin berjalan seiring dengan kehendak-Nya. Dan di sanalah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Balik lagi Bapak Ibu Saudara, hari ini pertanyaannya buat Bapak Ibu dan saya secara pribadi. Dalam kita jalanin hidup kita sebagai murid-murid Tuhan, bagaimana relasi pribadi kita dengan Tuhan? Apakah kita merasa cukup ketika saya ada di gereja? Cukup ketika saya dengar firman Tuhan, buka Alkitab di gereja? Cukup ketika saya ada waktu saya baca Alkitab, sudah. Tapi hari ini firman Tuhan kembali ingatin kita Bapak Ibu Saudara, hanya dengan tinggal di dalam Kristus, kita dapat menjadi murid-murid sejati yang berbuah dan mengenal kehendak-Nya. Tanpa kita tinggal di dalam Kristus, sebaik apapun pelayanan kita, sebaik serajin apapun kita datang beribadah, kalau kita nggak sungguh-sungguh punya satu keintiman, kedekatan dengan Tuhan, takutnya begitu ya, ketika Tuhan datang kedua kali, Tuhan katakan, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Karena kita sendiri sejatinya seperti ranting ini yang udah lepas dari pokoknya, yang nggak lagi sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus itu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu Saudara relasi kita dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur begitu ya, kalau lihat jadwal khotbah lagi di KD, saya sebenarnya di minggu depan ya, tapi saya tukar jadwal sama Cak Esther karena saya ada rencana mau pulang ke Batam. Waktu saya tukar jadwal sama Cak Esther, waktu itu saya nggak perhatiin soal temanya dan sebagainya. Saya cuma lihat, oh yang terdekat siapa gitu ya, saya tukar jadwal gitu ya. Kemudian saya kontak Cak Esther, Cak tukaran ya jadwalnya gini, terus oke, ngomong ke Pak Sin Leong, tukar. Dan ketika mendekati ini Bapak Ibu Saudara, waktu saya lihat lagi gitu ya, saya buka lagi, loh temanya kok ini lagi. Kenapa saya katakan ini lagi? Kalau nggak salah tahun lalu Bapak Ibu Saudara, saya khotbahin perikop ini juga di Fongsien. Dan ketika saya siapin lagi, ketika saya baca lagi, gumulkan lagi, saya merasa Tuhan mengingatkan saya kembali tentang relasi saya pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pasti punya satu cara tersendiri begitu ya untuk bisa menikmati Tuhan. Salah satu cara yang saya itu sangat enjoy untuk menikmati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya juga sharing di GDG gitu ya kemarin hari Sabtu dengan anak-anak. Saya itu sangat menikmati relasi saya dengan Tuhan waktu saya ada di Batam. Kenapa? Bukan soal tempatnya begitu ya. Tapi saya ini emang orang yang suka menikmati alam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebiasaan saya waktu di Batam gitu ya, gereja itu deket sama pantai. Jadi pinggir laut itu cuman 10 menit saya udah nyampe pinggir pantai begitu ya. Jadi itu tempat jogging. Kebiasaan saya itu kalau di Batam saya bangun jam 5 pagi atau jam 6 gitu ya, kalau kecapean telat jam 6. Saya tuh suka ke sana saat teduhnya di pinggir pantai. Ketika di sana saya bisa ya duduk ya, walaupun orang-orang ngeliatin juga gitu ya. Orang pada jogging, saya duduk bawa Alkitab, ngapain nih manusia gitu ya duduk situ. Tapi terlepas dari pandangan orang atau apapun, saya bisa menikmati Tuhan gitu. Dan ketika saya ada di Batam, saya punya satu komunitas, saya punya mentor yang kita itu tiap hari pasti selalu saling mengingatkan tentang relasi dengan Tuhan. Saya bersyukur begitu ya, gembala saya waktu sempat saya di sana gitu ya, dia jadi mentor pribadi saya juga selama 2 tahun. Dia itu selalu mengingatkan saya gitu ya, Contau, pelayanan Contau baik, tapi jangan lupa ya, intimasi sama Tuhannya jangan lupa. Jadi saya merasa ketika saya ada di sana, saya sangat menikmati relasi saya dengan Tuhan. Tapi ketika saya ada di sini Bapak Ibu Saudara,
Tidak menyalahkan tempat begitu ya, karena ya ke depan saya juga bakal tinggal di Surabaya. Gak mungkin saya nyari-nyari pantai sampai ke Kenjeran jauh gitu ya. Nah, tapi ketika di sini begitu ya, saya coba pikirkan lagi, apakah kemudian saya beralibi dengan Tuhan? Tuhan, saya gak bisa menikmati Tuhan, gak ada alam yang saya bisa nikmati untuk saat teduh begini. Dan saya rasa Tuhan ya ngomong sama saya, ya gak gitu caranya gitu ya. Tapi dimanapun kamu berada, sesibuk apapun kamu, harusnya kamu tetap bangun relasi dengan aku. Dan ketika saya lagi gumulin ini Bapak Ibu Saudara, saya beres-beres kamar, saya nemuin satu benda. Ini dia, benda yang saya rasa kita gak asing ya sama ini ya. Tahu lah ya Bapak Ibu Saudara ya, power bank. Saya orang yang jarang pakai power bank, kecuali kalau misalnya berpergian jauh begitu ya. Waktu saya lagi beres-beres, saya mau buang barang-barang yang gak berguna. Saya ketemu ini nih, kemudian saya mau buang. Kenapa? Karena power bank ini setelah saya pakai 2 tahun rusak begitu ya Bapak Saudara. Jadi saya cas dia sampai full, ya paling cuma bertahan ngecas cuma sejam doang. Jadi kayak bagi saya yang gak ada gunanya. Tapi kemudian Bapak Saudara ketika saya mau buang power bank ini, saya jadi keingat ya mungkin ini juga menggambarkan antara kita dengan Tuhan. Ketika kita berpergian begitu ya, kita seringkali bawa ini. Apalagi di kehidupan anak muda begitu ya. Anak muda banyak banget yang kemana-mana power bank itu gak bisa lepas dari tas mereka gitu ya, harus ada. Karena apa? Mereka mengandalkan power bank ini ketika HP-nya lowbat ya udah cas pakai power bank. Tapi Bapak Ibu, bukankah power bank ini juga satu hal yang terbatas? Ketika dia kita pakai, dayanya habis, power bank ini pun harus tetap terhubung sama sumber listrik tuh. Kalau enggak ya dia enggak ada gunanya. Ada rusaknya juga kok, suatu hari bakal dibuang. Bapak Ibu Saudara, itu juga kehidupan kita. Apa sih yang kita andalkan dalam hidup kita? Mungkin kita punya banyak hal yang kita andalkan begitu ya. Dengar firman Tuhan sekali seminggu kah, waktu ibadah kita di gereja kah, yang kita rasa itu cukup mencas diri saya, atau kekuatan kita dan lain hal sebagainya kita andalkan. Tapi bukankah semuanya itu terbatas? Dan bukankah harusnya kita juga tetap terhubung terus seperti handphone itu Bapak Ibu Saudara? Ketika dia lowbat dia tetap harus tersambung ke sumber listrik itu supaya dayanya kembali penuh. Demikian juga hidup kita. Kita harusnya terus terkoneksi, terus terhubung kepada Tuhan agar hidup kita dapat berbuah, dapat bertumbuh, dan kita semakin kenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita bersama-sama. Sekali lagi pertanyaannya terakhir. Bagaimana relasi Bapak Ibu dengan Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia? Sudahkah kita hidup sebagai murid-murid yang menghasilkan buah yang lahir dari relasi yang intim dengan Tuhan? Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam kami menjalani kehidupan kami, tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami mungkin terlihat baik. Ketika kami di gereja, mungkin kami terlihat sebagai orang-orang yang sangat aktif beribadah, aktif melayani Engkau, bahkan sebagai hamba-hamba-Mu kami terlihat baik. Tapi sesungguhnya kedalaman hati kami, kehidupan pribadi kami dengan Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala-galanya. Apakah kami sungguh-sungguh punya relasi yang intim dengan Tuhan? Apakah kami adalah ranting-ranting yang hidup melekat kepada pokok anggur itu? Engkau tahu segalanya. Kalau selama ini Tuhan, kami gak punya relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan, ampuni kami. Tolong kami Tuhan, di tengah segala kesibukan hidup kami, di tengah segala pelayanan kami, di tengah
keaktifan kami dalam beribadah. Tolong kami untuk menyadari hanya dengan tinggal di dalam Engkau kami dapat bertumbuh, berbuah, dan mengenal kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh memperbaharui kerinduan kami. Kami rindu lebih dalam lagi mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan tinggal di dalam Engkau. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.